Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita beralih ke Singapura. Singapura melaporkan 3.432 kasus baru COVID-19 pada Kamis 28 Oktober dengan tambahan 15 orang meninggal dunia akibat komplikasi. Sebelumnya pada hari Rabu, Singapura mencatat rekor positif COVID-19 yang mencapai lebih dari 5.000 kasus. Berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Singapura, dari jumlah 3.432 kasus baru, 3.171 ditemukan di tengah masyarakat. 252 ditemukan di asrama pekerja migran dan 9 kasus impor. 15 korban meninggal dunia adalah warga berusia antara 62 hingga 98 tahun yang memiliki berbagai penyakit bawaan. Dengan penambahan kasus kematian ini, menjadikan jumlah kematian akibat COVID-19 di Singapura menjadi 364 kasus. Kasus baru yang tercatat pada hari Kamis berkurang dari lonjakan pada hari Rabu, yakni 5.324 kasus, di mana ini merupakan jumlah terbesar yang tercatat selama masa pandemi. Hingga Kamis, Singapura telah melaporkan total 187.851 kasus COVID-19 sejak awal pandemi pada tahun 2020. Melonjaknya kasus COVID-19 di Singapura membuat pemerintah setempat akan menyelidiki lonjakan kasus yang dinilai tidak biasa. Lonjakan infeksi terjadi setelah pelonggaran beberapa pembatasan dan kini mendorong Singapura untuk kembali melakukan pengetatan. Kami sudah terhubung bersama Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Selamat siang, Mas Tommy. Selamat siang, Sumi. Mas Tommy, ini lonjakan yang tidak biasa bagi Singapura. Bagaimana pemerintah Singapura menanggapi dan kebijakan terbaru apa yang diambil? Singapura sebetulnya masih menerapkan kebijakan yang diambil sejak September yang lalu. Sebetulnya tanggal 24 Oktober ini diharapkan sebetulnya sudah tercipta stabilisasi. Tetapi karena kasusnya masih tinggi di atas 3.000, penularan di dalam Singapura, bahkan yang tadi disampaikan oleh Sumi hari Rabu sempat 5.000, pemerintah memperpanjang sampai tanggal 21 November. Yang diharapkan adalah masyarakat sekarang didorong untuk mau divaksinasi, karena yang dibutuhkan Singapura tidak mungkin menerapkan kebijakan zero COVID yang sampai September Mei yang lalu sebetulnya karena kasusnya rendah. Singapura pernah mempunyai keinginan untuk mencapai yang disebut dengan zero COVID seperti yang diterapkan di Tiongkok. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa zero COVID itu tidak mungkin dicapai. Sekarang bagaimana masyarakat mempunyai kekebalan baik karena itu vaksinasi maupun karena natural immunity karena pernah terinfeksi. Jadi hal itu yang sekarang sedang diupayakan supaya ada stabilisasi. Stabilisasi yang dimaksudkan oleh Singapura bukan berarti tidak ada kasus, tetapi kalaupun orang terinfeksi, orang itu tidak terlalu sakit parah, bahkan tidak sampai meninggal. Nah sekarang ini kasus yang cukup tinggi karena kematian terjadi pada orang-orang lansia yang selama ini memang memilih untuk tidak divaksinasi karena merasa bahwa kasus penularan di Singapura sangat rendah dan mereka tidak ada rencana untuk pergi ke luar negeri. Ya, Mas Tommy, sejauh ini pemerintah Singapura akan melakukan penyelidikan ya terkait dengan lonjakan yang tidak biasa ini. Apakah sudah diketahui dari mana sumber penularan yang kemudian membuat lonjakan yang luar biasa? Sebetulnya kalau dilihat dari penyebabnya itu adalah karena Delta varian. Jadi Delta varian di Singapura telah dideteksi sejak 8 Mei. Sebetulnya 8 Mei sampai tanggal 16 Juli itu sudah dicoba untuk dilakukan pengendalian dan kasusnya dari Juli sampai 8 Mei sampai 16 Juli itu kasusnya sebetulnya sangat rendah. Tetapi 16 Juli ada pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka datang ke tempat hiburan tidak membawa trace together, dan ketika ada satu orang mengalami sakit COVID-19 yang agak parah, agak sulit untuk deteksi siapa saja orang yang pernah dekat dan kontak erat dengan orang yang sakit ini. Ini yang menyebabkan kemudian penyebaran, dan setelah itu memang hampir di semua Singapura itu terjadi klaster-klaster penularan
bahkan di rumah-rumah. Tetapi sekali lagi pemerintah Singapura sebetulnya beruntung sudah melakukan vaksinasi sampai 84%, sehingga 98% dari yang terinfeksi itu bisa pulih atau sebetulnya tanpa gejala, tetapi tanpa gejala itulah yang menyebabkan penularan di dalam Singapura tinggi. Sekarang yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, orang tetap dibatasi untuk keluar rumah 2 orang, makan di restoran juga hanya boleh 2 orang. Yang terakhir yang dilakukan adalah bagaimana sekitar 300.000 sampai 500.000 lansia yang selama ini tidak mau divaksinasi, itu mau melakukan vaksinasi. Caranya adalah dibuatkan aturan bahwa mereka yang belum divaksinasi sama sekali tidak boleh untuk pergi masuk ke tempat umum, termasuk ke tempat-tempat makan atau di sini disebut dengan hawkers. Nah, ini yang diharapkan mendorong para lansia mau divaksinasi, karena vaksinasi itu diyakini menyebabkan angka kesembuhan itu mencapai 98% di Singapura. Baik, sejauh ini sebetulnya tingkat vaksinasi di Singapura sendiri sudah berapa persen, Mas Tommy? Sudah sampai 84%. Jadi sekarang yang dilakukan oleh pemerintah Singapura bahkan sudah sampai booster, suntikan ketiga, vaksinasi ketiga. Vaksinasi ketiga sudah dilakukan pada mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Mungkin bulan depan, bulan November itu mulai usia 30 tahun ke atas juga harus menjalani booster. Jadi diupayakan untuk diperkuat daya tahan tubuhnya dengan vaksinasi, tetapi di sisi lain diharapkan juga mereka yang sekarang tertular ini sepanjang tidak mempunyai komorbid, tidak punya penyakit penyerta, mereka akan bisa lebih tahan dan kemudian memiliki natural immunity. Nah, ini yang sekali lagi sekarang sedang diupayakan. Data yang didapat sekarang ini mereka yang meninggal umumnya yang belum divaksinasi dan mempunyai penyakit penyerta. Baik, Mas Tommy, kalau Mas Tommy perhatikan bagaimana mobilitas masyarakat di Singapura, apakah memang ada pelonggaran protokol kesehatan, kedisiplinan yang mulai berkurang, atau seperti apa yang Mas Tommy perhatikan? Sama sekali tidak. Kalau kedisiplinan mereka tetap tegas, bahkan sekarang masyarakat itu mulai bertanya, mengapa kita sudah begitu disiplin menggunakan masker, pergi keluar hanya boleh 2 orang, tapi kasusnya tetap tinggi. Artinya, jadi memang Delta varian itu sejak awal diketahui tingkat penularannya tinggi, dan orang yang divaksinasi itu bukan artinya tidak mungkin terinfeksi, tetapi tingkat kesakitannya atau kemudian fatalitasnya itu rendah. Ini yang coba dibangunkan kesadaran, sehingga sekarang bahkan yang dilakukan Singapura supaya kemudian tidak terlalu membebani sistem kesehatan dan rumah sakit, orang itu diizinkan kalau hanya gejalanya ringan untuk dirawat di rumah, dan bahkan konsultasi ke dokter itu dilakukan dengan telemedicine. Baik, terakhir Mas Tommy, ini menarik ya, warga Singapura sudah begitu disiplin tapi tetap saja kasusnya bisa naik begitu signifikan. Apa warning dan juga pelajaran yang patut diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia yang notabene secara disiplin masih kalah dengan warga Singapura? Apa yang harus diperhatikan, Mas Tommy? Yang pertama ya pengalaman 16 Juli itu. Jadi untuk membuat penularan menjadi sangat masif dan menyebar ke seluruh Singapura, cukup 2 atau 3 orang tidak disiplin. Dan 16 Juli itu ada beberapa orang yang tidak disiplin, masuk ke tempat hiburan tanpa membawa alat trace together, bahkan kemudian di tempat itu yang sebetulnya dilarang untuk menjual makanan dan minuman, orang itu tetap menjual makanan minuman sehingga terjadi penularan. Dan karena kemudian tidak terdeteksi oleh sistem yang sudah dibangun di Singapura, yaitu digital tracing, mereka sempat menyebar ke seluruh Singapura, dan itu yang menimbulkan klaster-klaster baru. Nah, sekarang yang dilakukan pemerintah Singapura, bagaimana kemudian angka penularan ini bisa dikendalikan, angkanya tidak naik turun seperti kemarin. Pemerintah Singapura kaget, dari biasanya hanya 3.000 sampai 5.000, tetapi kemarin turun lagi menjadi ke angka 3.000. Jadi sampai tanggal 21 November pemerintah Singapura akan melihat bagaimana volatilitas dari penularan ini. Kalau kemudian angkanya sudah stabil, artinya di Singapura relatif kemudian orang akan tidak perlu khawatir kalau mereka terinfeksi. Baik,
Semoga apa yang terjadi di Singapura bisa menjadi warning dan juga meningkatkan awareness ya masyarakat Indonesia untuk jangan sampai lengah protokol kesehatan. Terima kasih Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Surya Pratomo, untuk waktunya di Metro Siang. Terima kasih.